Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nadia, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan membahas materi tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, kelompok 8 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Syah Aji yang akan membahas materi pertama, dan Linda Nirmala yang akan membahas materi kedua, dan Siti Mutmainah yang akan membahas materi ketiga, dan saya sendiri akan membahas materi terakhir. Baik, selanjutnya silakan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Syah Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Haji Tanto akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilatar belakangi karena masing-masing negara di dunia tidak mampu memenuhi sendiri seluruh kebutuhan negaranya, karena ada beberapa kebutuhan yang harus bergantung pada negara lain, dan barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain, sehingga timbul pertukaran hasil antara suatu negara dengan negara lain atau yang kini kita kenal sebagai perdagangan internasional. Selanjutnya, perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri, yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenakan bea untuk hanya retribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Perbedaan internasional. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenakan pajak atau bea masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain: A, perdagangan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang B, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Yang C, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang D, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang E, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang F, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan hanya barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selero. Yang selanjutnya, yang C, perdagangan internasional selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain adalah: yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan aplikasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, produk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi setiap negara berusaha memperkuasa pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga pemerintah terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam,
Kegiatan produksi dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketujuh, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama adalah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Tarif atau kebijakan pajak atau atas barang impor dan ekspor untuk meningkatkan devisa dan melindungi harga dalam negeri. Adanya proteksi, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, adanya kuota kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. 5. Adanya politik dumping, kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri untuk meningkatkan devisa negara. Yang keenam, ada pertentangan politik. Dan 7, peperangan. Hambatan-hambatan di atas menguntungkan produsen dan pemerintahan. Produsen diuntungkan dari perlindungan didapatkan, pemerintah mendapatkan pemasukan tambahan dari pajak, namun menghambat pengusahaan karena selain mengurangi efisiensi ekonomi, pengusaha tidak bisa mengambil kesempatan dan keuntungan dari berdagang dengan negara lain. Hambatan-hambatan ini memberikan perlindungan untuk industri dan tenaga kerja lokal. Jika tidak ada hambatan diterapkan, harga produk dan jasa impor akan menurun dan permintaan untuk produksi asing akan semakin besar. Hal ini akan menurunkan permintaan untuk produksi lokal dan membunuh ekonomi dalam negeri. Contohnya Indonesia yang membatasi kuota impor dan produk-produk pertanian untuk melindungi kesejahteraan petani Indonesia. Meskipun disebut sebagai hambatan, tetapi tujuan dibentuknya hambatan ini adalah untuk kesejahteraan negara itu sendiri. Ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif didasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Seseorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadikan penjawatannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif. Setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi, yang mana informasinya menjadi hal yang utama dalam mengembangkan ekonomi. Yang subsektor ekonomi kreatif. Sektor industri kreatif diprediksi akan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia di masa yang akan datang, sebab Indonesia tidak akan selamanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang jumlahnya semakin diprediksi akan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia di masa yang akan datang, sebab Indonesia tidak akan selamanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas. Kekuatan industri kreatif lebih bergantung pada keunggulan sumber daya manusia. Berbagai ide kreatif seperti karya seni, arsitektur, buku, inovasi, teknologi, dan animasi akan mendorong lahirnya jenis usaha industri kreatif. Seperti contohnya periklanan, arsitektur, pasar seni dalam barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film, video, dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan,
penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, software, radio dan TV, riset pengembangan. Itulah contoh dari subsektor industri kreatif dan yang sangat berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional. Riset pengembangan. Itulah contoh dari subsektor industri kreatif dan yang sangat berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional. Baiklah, saya Siti Mumaina melanjutkan materi selanjutnya, yaitu G. Hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Hubungan antara ekonomi kreatif dan dengan industri kreatif adalah bagikan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana ekonomi kreatif bisa disebut dengan nafas dari industri kreatif tersebut. Sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Baik, selanjutnya yang H, keunggulan di bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang terjadi, yaitu proses ekspor dan impor yang luas. Yang pertama itu kayaknya hasil laut Indonesia seperti udang, kerang, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada sumber daya yang melimpah, yaitu seperti wilayah hutan yang sangat luas dan pegunungan yang sangat luas. Selanjutnya itu ada daerah yang strategis untuk perdagangan internasional. Keunggulan di bidang ekonomi adalah dapat menyambung kehidupan dengan ekonomi yang sehat seperti di negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu ada yang I, perdagangan bebas ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau Association Free Trade Area atau AFTA merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam peningkatan daya saing ASEAN sebagai pusat pasaran atau prasarana dunia melalui penghapusan halangan tarif maupun non-tarif ASEAN berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberasi ekonomi. Hal ini membawa pengaruh terhadap kepentingan politik dan sosial lainnya, sebab sejauh perjalanan ASEAN dalam penerapan pilarnya juga diuntungkan oleh kondisi politik yang cenderung stabil dibandingkan dengan kawasan negara lain. Pernyataan ini membawa perubahan rezim yang dapat meningkatkan daya saing ASEAN ke arah yang lebih bebas dan terbuka, serta memberikan ruang untuk berintegrasi dengan metode memperkuat dan meningkatkan aktivitas jaringan industri di antara negara ASEAN yang saling berkaitan, sehingga dengan dikemukakannya pernyataan perubahan rezim ke arah yang lebih bebas dan terbuka ini mendapatkan hasil kemajuan rezim ASEAN ke arah perdagangan bebas ASEAN dan sekawasan basis internasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perdagangan bebas ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau bisa disingkat dengan AFTA merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam peningkatan daya saing ASEAN sebagai pusat pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif maupun non-tarif ASEAN. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonominya, hal ini membawa pengaruh terhadap kepentingan politik dan sosial lainnya. Sebab sejauh perjalanan ASEAN dalam menerapkan pilarnya juga diuntungkan oleh kondisi politik yang cenderung stabil dibanding dengan kawasan negara lainnya. Pernyataan ini membawa perubahan rezim yang dapat meningkatkan daya saing ASEAN ke arah yang lebih bebas dan terbuka.
serta memberikan ruang untuk berintegrasi dengan metode memperkuat dan meningkatkan aktivitas jaringan industri di antara negara ASEAN yang paling berkaitan, sehingga dengan dikemukakannya pernyataan perubahan rezim ke arah lebih bebas dan terbuka ini dapat membawakan hasil kemajuan rezim ASEAN ke arah perdagangan bebas ASEAN sekawasan basis internasional. Selanjutnya yaitu tentang hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga di Indonesia adalah sebagai berikut. Perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak terpusat di sektor perdagangan yang terlibat dengan perdagangan internasional tersebut. Hal ini kemudian mendorong perlunya sektor transportasi yang handal. Selain itu, keberadaan lembaga pengelola perdagangan internasional, masyarakat, dan transportasi menjadi kian penting. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, itu tadi materi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.